Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Pelisa dengan NIM 225520111055 dari kelas TIF RM23 CNS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai steganografi, watermark, dan kriptografi. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama mengenai steganografi. Steganografi adalah teknik menyembunyikan informasi dalam file atau media lain untuk menghindari pesan agar tidak terdeteksi. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos yang artinya tersembunyi dan graphein yang artinya menulis. Teknik steganografi ini sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu pada masa Yunani kuno, yang mana pesan rahasia diukir dalam kayu lalu dilapisi oleh lilin. Kemudian pada masa Romawi, tinta tak kasat mata digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia. Dan saat ini pada masa era digital, steganografi berkembang dalam bentuk digital yang digunakan pada gambar, audio, serta video. Adapun metode-metode yang ada dalam steganografi antara lain list signifikan bit, yaitu mengganti bit terakhir data media, ada transform domain, penyisipan data di domain frekuensi, ada speed spektrum, yaitu data disebar ke seluruh spektrum sinyal, serta yang terakhir ada masking dan filtering, yaitu disisipkan di bagian yang tidak sensitif. Pada pembahasan ini, fokus utamanya yaitu adalah pada metode least significant bit atau LSB. LSB adalah bit dengan nilai yang paling kecil dalam barisan biner, sedangkan most significant bit yaitu memiliki nilai yang terbesar dalam biner dan berada di sebelah kanan, sedangkan least significant bit berada di sebelah kiri. Metode LSB ini bekerja dengan mengganti bit paling tidak signifikan pada media digital dengan bit pesan rahasia, sehingga perubahan ini sangat kecil dan tidak mempengaruhi tampilan media secara signifikan, dikarenakan sulit untuk dideteksi oleh mata manusia. Adapun cara kerja dari metode LSB yaitu dimulai ketika kita memiliki stego image, yang mana stego image ini merupakan gambar yang digunakan sebagai media untuk penyisipan pesan. Nah, setiap pixel dari gambar ini memiliki nilai warna, yaitu ada warna red, green, dan blue. Setiap nilai pada warna ini direpresentasikan dengan nilai biner dalam bentuk biner. Sehingga metode LSB ini bekerja dengan mengganti bit terakhir dari nilai biner tersebut dengan bit dari pesan rahasia. Di sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan nilai bit dari stego image, dan ini nilai bit dari pesan rahasianya, yang mana pesan rahasianya yaitu love yourself. Nah, pesan rahasia ini akan diubah dahulu menjadi dalam bentuk biner. Kemudian bit-bit dari pesan ini akan disisipkan ke dalam bit yang paling tidak signifikan dalam pixel gambar. Perubahan ini terjadi sangat kecil sehingga tidak mempengaruhi tampilan gambar secara signifikan. Namun, pesan tersebut tetap bisa diekstrak oleh pihak yang mengetahui metode steganografi dan kunci yang digunakannya. Selanjutnya kita ke pembahasan watermark. Watermark adalah tanda identitas yang ditempatkan secara visual pada suatu karya digital. Tujuannya adalah untuk menandakan kepemilikan dan melindungi karya dari penyalahgunaan.
Watermark ini telah digunakan sejak abad ke-13, yang mana watermark pada saat itu digunakan sebagai tanda keaslian pada kertas. Dan pada era digital saat ini, watermark banyak ditemukan pada foto, video, dokumen, e-book, hingga desain grafis. Di sini watermark terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada visible watermark dan ada digital watermark. Visible watermark yaitu watermark yang terlihat secara langsung oleh kasat mata seperti logo, tulisan, nama pemilik, akun media sosial, maupun ikon tertentu. Sedangkan digital watermark tidak terlihat secara kasat mata karena disisipkan ke dalam data digital menggunakan teknik tertentu. Nah, di sini fokus utamanya yaitu pada digital watermark. Watermark canvas ini adalah tanda yang kasat mata atau tidak bisa dilihat hanya dengan menggunakan indera penglihatan saja, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga digital watermark ini dibuat dengan teknik tertentu. Untuk melihatnya membutuhkan alat yang khusus seperti pengecekan watermark pada uang kertas yang hanya dapat dilihat di bawah sorot sinar UV. Dan jenis digital watermark ini biasanya digunakan oleh lembaga tertentu seperti perbankan. Adapun cara kerja dari digital watermark adalah sebagai berikut. Di sini terdapat original image, yaitu gambar asli yang akan diberi watermark. Dan di sini terdapat watermark yang akan disisipkan ke dalam original image tersebut. Kemudian, proses penyisipan watermark atau logo ini ke dalam original image ini menggunakan sistem yang disebut dengan watermark embedder. Dalam prosesnya, watermark embedder ini diperlukan kunci yang bisa digunakan sehingga watermark tidak bisa ditambahkan maupun dihapus secara sembarangan. Nah, setelah proses watermark embedder ini akan menghasilkan watermark image, yang mana di sini adalah image yang sudah dilakukan penyisipan watermark. Kemudian saat kita ingin melakukan pengecekan dari watermarknya, memerlukan sistem yang bernama watermark detector, yang mana di sini kita dapat melakukan pengecekan pada gambar ini melalui proses watermark detector, dan kita perlu menambahkan kuncinya. Dan dari proses watermark detector ini kita akan melihat watermark yang digunakan pada original image ini. Setiap kunci ini kita harus menggunakan kunci yang sama pada watermark embedder dan juga pada watermark detector. Dan hasilnya akan memperlihatkan watermark yang digunakan pada image tersebut. Selanjutnya kita ke pembahasan kriptografi. Di sini kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos yang berarti tersembunyi dan graphein yang berarti menulis. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik mengamankan informasi seperti menjaga kerahasiaan data, integritas data, serta keabsahan data. Di sini, kriptografi telah berkembang sejak zaman Mesir kuno, yang mana pada zaman Mesir kuno ini menggunakan simbol dan tulisan rahasia. Kemudian pada zaman Romawi menggunakan sandi caesar, yaitu pergerakan huruf. Dan pada Perang Dunia Kedua menggunakan mesin Enigma, sehingga sampai saat ini di era digital menggunakan algoritma matematika dan komputer seperti RSA dan AES. Nah, secara umum kriptografi terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada kriptografi simetris dan kriptografi asimetris.
Kriptografi simetris ini menggunakan kunci rahasia yang sama untuk melakukan proses enkripsi dan dekripsi pesan. Contohnya yaitu DES, Data Encryption Standard, dan AES, Advanced Encryption Standard. Kemudian ada kriptografi asimetris, yaitu menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat, untuk mengenkripsi dan dekripsi pesan. Contohnya yaitu RSA, Reverse Shapir Element. Nah, pada pembahasan kali ini kita difokuskan kepada kriptografi asimetris, yaitu RSA. Algoritma RSA ini adalah algoritma kriptografi yang paling terkenal dan banyak digunakan. Dan RSA ini termasuk dalam kriptografi asimetris dikarenakan menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik ini digunakan untuk mengenkripsi pesan sehingga berubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca, sedangkan private key digunakan untuk mendekripsi ciphertext kembali menjadi pesan asli. Dengan mekanisme ini, hanya pihak yang memiliki private key yang dapat membaca pesan yang dikirim oleh pengirim. Kemudian, cara kerja dari RSA kriptografi yang di sini terdapat plain text, yaitu pesan asli yang masih dibaca oleh semua orang. Kemudian pesan ini akan dienkripsi menggunakan public key, yang mana public key ini terbuka dan bisa dibagikan ke siapa saja. Setelah dienkripsi, kemudian akan dilakukan proses ciphertext, yaitu bentuk pesan yang sudah tidak dapat dibaca oleh siapapun. Ciphertext ini kemudian dikirim melalui jaringan, dan pada saat sampai ke penerima, pesan tersebut akan didekripsi menggunakan private key yang hanya dapat dimiliki oleh penerima yang sudah dikirim dari pengirim. Dengan begitu, pesan akan kembali menjadi plain text dan dapat dibaca oleh penerima. Jadi kesimpulannya, steganografi, watermark, dan kriptografi merupakan teknik keamanan informasi yang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ketiga teknik tersebut sering digunakan secara bersamaan dalam dunia digital, di mana steganografi menjaga pesan tetap tersembunyi, watermark menjaga identitas pemilik karya, dan kriptografi menjaga keamanan isi data. Dengan demikian, ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keaslian informasi di era digital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.